warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ratno Ningsih. Melihat banyaknya limbah batok kelapa yang berserakan di mana-mana dan malah menjadi sarang nyamuk, itu menginspirasi kami untuk memanfaatkan limbah tersebut menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti briket arang batok kelapa. Briket arang batok kelapa adalah bahan bakar yang terbuat dari arang batok kelapa yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan keperluan lainnya. Mungkin masyarakat Indonesia belum familiar dengan briket arang batok kelapa ini. Akan tetapi briket arang batok kelapa ini diminati oleh negara-negara besar seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Cina, Uni Eropa, dan lain-lain. Kini, para pengusaha briket arang batok kelapa pun dibanjiri permintaan oleh negara-negara tersebut untuk mengekspor ke negara mereka. Nah, sebenarnya ini tuh menjadi peluang yang besar untuk kita, bagi kita semuanya, untuk memanfaatkan limbah tersebut menjadi sesuatu yang lebih berguna, apalagi bercuan ya kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang tertarik sama usaha ini gitu kan, mulai dari kayak mungkin pengen tahu apa aja sih yang dibutuhin, kira-kira barang apa aja, bahan, alat, mesin, dan lain sebagainya, cara ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Ingat, simak sampai selesai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke? Pada bisnis briket ini mempunyai visi, yaitu menjadi produsen briket dengan kualitas premium berkelas dunia. Untuk mencapai visi tersebut, maka terdapat misi. Yang pertama yaitu menciptakan produk berkualitas premium melalui inovasi secara terus-menerus. Yang kedua, menjaga kualitas melalui quality control berstandar tinggi dan pemilihan bahan baku yang bermutu. Yang ketiga, memenuhi permintaan global secara tepat waktu melalui manajemen proses dan ketersediaan tenaga kerja yang handal. Yang terakhir, turut serta meningkatkan ekonomi wilayah melalui pemberdayaan masyarakat sekitar. Proses pertama yaitu pengayakan. Dalam pengayakan ini memisahkan antara kotoran dengan batok hasil pembakaran. Proses kedua yaitu penggilingan, yaitu proses menjadikan arang batok kelapa menjadi lebih halus untuk proses selanjutnya. Proses yang ketiga adalah mixing, yaitu pencampuran antara arang batok kelapa yang sudah halus dengan tepung tapioka dan air. Dalam proses ini harus sesuai dengan takaran agar hasil yang didapatkan sempurna. Proses yang keempat yaitu blending, yaitu proses menguleni adonan briket agar tercampur dengan sempurna dan bisa diproses. Proses selanjutnya adalah pencetakan. Dalam hal ini adonan dicetak sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Proses selanjutnya adalah pengovenan. Dalam hal ini briket di oven dalam oven yang besar agar kadar air berkurang. Proses terakhir yaitu pengemasan. Dalam hal ini briket dikemas dalam kemasan 1 kiloan dan sebagainya. Berikut adalah rincian pembiayaan pembuatan briket batok kelapa, yang terdiri dari yang pertama adalah biaya peralatan dengan total sebesar 76 juta rupiah. Yang kedua, biaya lain dengan total 39 juta rupiah. Yang ketiga, biaya pengemasan dengan total 7.840.000 rupiah. Yang keempat adalah biaya bahan baku sebesar 18 juta rupiah.
Kemudian jumlah biaya produksi yaitu Rp64.840.000. Selanjutnya menentukan harga jual produk, yaitu jumlah biaya produksi sebesar Rp64.840.000 dibagi dengan jumlah produk yaitu 7.000 kg menghasilkan Rp9.263 per kilogram. Kami mengambil harga jual ekspor yaitu sebesar Rp22.000 per kilogram dengan margin keuntungan 37,5%. Proses selanjutnya adalah proses pemasaran dan target pasar. Dalam proses pemasaran ini adalah hal yang paling penting dalam usaha briket kami. Jadi dalam proses pemasaran ini ada langkah-langkah. Yang pertama adalah proses produksi. Dalam proses produksi ini adalah memastikan produk briket kami yaitu berkualitas. Kemudian yang kedua, distribusi. Dalam hal ini menentukan langkah-langkah distribusi yang akan dilakukan seperti ekspor atau langsung ke konsumen atau bekerja sama dengan distributor lain. Ini adalah promosi. Dalam hal ini bisa dilakukan secara online atau langsung ke promosi ke konsumen dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah harga produk. Dalam hal ini produk yang dihasilkan harus berkualitas dan menentukan harga sesuai dengan harga yang di pasaran. Jadi ada harga kualitas.